Oke, Record coba. iku langsung pas reading langsung klik aja. Nah, yo iki wis. Ini Coba. berarti. Nah. Saya Oh iya. follow. Aman. Oh yo, iso. Oke, selamat malam bolo-bolo. Bersama Mas Irham yang dulunya gondrong sekarang Yes. K-pop. Iya, kehidupan yang UGM, Mas. Sekarang balik Komaher. Komaher, kehidupan yang UGM nih. Kehidupannya UGM ya 2 bulan gak di kampus, tapi terakhir lihat ya itu ya agak panas ya Pulau. Oh iya, agak panas ya. Politik ya, biasa ya. Biasa. Kemarin ada Politik. yang turun ke jalan bawa alat pancungan. Oh gitu ya. Oke. Sebenarnya yo iki sih aku kan nggak konten iki ya mek sekedar pengen apa ya hitungannya pengen ngobrol wae karo ya apa ya ya mungkin aku duwe sedikit keresahan ya mengenai beberapa output atau konteks pemuda dalam Ya, artian kayak jelas dong. ya Gen Z lah bisa dibilang menurutnya Mas Ilham ki apa Gen Z ki kayak piye sih. Pripun. Gen Z ini sebenarnya beda-beda yang jelas ya. Nggak bisa sama ratakan langsung kayak oke, Gen Z karakternya gini. Karena jelas beda. Maksudnya Gen Z yang gedenya di Jakarta. Terus apa namanya kehidupannya di sana juga kayak gimana, itu berdampak sama mereka. Kalau dibandingin sama Gen Z yang hidupnya di Kediri atau di kota-kota di Jawa Timur atau bahkan sama yang di timur Indonesia, misalnya di Kabupaten Fa'fa, Papua, itu pasti beda. Tapi kalau Gen Z secara keseluruhan itu yang bisa disamakan itu ya sama-sama melek teknologi biasanya. Jadi nggak perlu yang bener-bener kayak ahli dalam teknologi, tapi mereka udah bisa pakai teknologi yang buat keseharian mereka itu ya udah kayak ini, kayak nafas, gampangnya. Oke. Berarti secara garis besar Gen Z ya yang aktif atau yang mengoperasikan atau yang mengikuti perkembangan teknologi seperti apa gitu ya berarti. Nah, sebenarnya Nah, ki betul. Jadi istilahnya kan ini, coba gimana? lanjut. Oke. Nah, kan kita mesti ini udah kenal tuh jenenge apa? Namanya netizen. Netizen kan udah pasti kenal sama istilah itu. Yang merupakan ya gabungannya ini internet sama citizen. Tapi kalau misalnya Gen Z itu nggak cuma sekedar netizen mereka, nggak cuma sekedar orang yang hidup di dunia maya, tapi ya mereka digital native. Orang-orang yang memang sudah asli di identitas mereka itu ya digital. Jadi identitas mereka tidak bisa dilepaskan dari teknologi sekarang, terutama dari sosial media. Oke. Secara tidak langsung pasti berpengaruh ya teknologi dengan dunia Gen Z gitu ya Pasti, pastinya. Dengan perkembangan zaman sekarang kan pasti. sebenarnya itu sih semakin kita melek teknologi, semakin cepat juga kita sering mendapatkan beberapa informasi gitu. Makanya kayak menurutku sendiri kayak Gen Z ya betul apa yang disampaikan tadi bahwa ya orang-orang yang melek informasi, orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman itu seperti apa sih gitu. Yang dimana kelahirannya mungkin bisa dikonotasikan tahun 2000-an lah ya Gen Z ya. 2000-an lah. Ya 99 ke atas lah, kita sebut aja seperti itu. Jadi bener 2000-an sampai mungkin Gen Z itu bisa dibilang stop baru 2015 mungkin. Oke, 2015. Berarti kita masih Gen Z ya Jadi Mas ya? ada yang bilang ini, gimana? Kita masih Gen Z ya Mas ya? Kita masuk Gen Z. Oke. Masih. Kita salah satu generasi yang pertama. Jadi sebenarnya kalau Gen Z itu ada yang bilang dari 95, dari kelahiran 95. Cuma karena rakyat Indonesia sendiri baru rata-rata akses internetnya bagus, dalam artian yang di Jawa, kita ngomonginnya di Jawa, itu kira-kira ya baru tahun 2005 sampai 2010. Itu internet baru benar-benar rame, Facebook apa segala macam pada waktu itu kan.
itu baru marak. Berarti ya orang-orang kecilnya di zaman itu yang sudah bisa mengakses teknologi tahun 2010-an itu ya orang-orang yang lahirnya tahun 2000 ke atas biasanya. Terutama ya orang-orang kelahiran misalnya 2005. Ketika mereka umur 10 tahun, Instagram sudah eksis. Gampangnya seperti itu. Oke. Sebenarnya iki sih ya, kayak apa ya? Semakin ya sing tak sebut berulang kali ke tadi kayak semakin kita melek teknologi semakin Hmm. pesat pula pengetahuan kita tentang informasi segala informasi. Soalnya ya teknologi yang salah satunya itu device HP, laptop dan lain sebagainya ya itu media buat apa ya? Media paling gampang untuk kita mengambil atau mendapatkan suatu informasi dengan gampang gitu. Makanya kayak Betul, apa ya? betul. Sekarang juga sebenarnya kalau aku melihat banyak ini ketimpangan-ketimpangan dalam artian semakin harusnya ya semakin kita melek informasi ya semakin intelek juga gitu loh. Semakin intelek juga, semakin melek Betul. informasi juga mengenai ya mungkin mungkin mengenai lingkungan sekitar atau lingkup negara dan lain sebagainya gitu. Tapi semenjak sekarang nih konotasi informasi yang kita dapat malah tidak sesuai dalam artian informasi yang kita dapat tuh tidak ada gunanya. Seperti kayak banyak Mhm. informasi-informasi yang kayak ya sebenarnya nggak jelas tapi menjadi konsumsi publik gitu loh. Ya mungkin kayak gitu loh, kayak apa ya? Tapi lah menurutnya Mas Ilham piye? Nah, kalau itu ya sebenarnya langsung sebut merek aja nggak apa-apa sih ya. Ya, Eh, Informasi-informasi yang tidak jelas secara substansi. Sumbernya paling marak ya dari TikTok kan biasanya. ya pasti. Nah, itu salah satu perkembangan yang bisa dibilang ini sih, eh, kontroversinya banyak dan yang membela militan, yang anti pun militan biasanya. Hmm. Yang tengah-tengah yang hanya sekedar memakai tapi tidak terlalu dalam ke penggunaan TikTok itu sendiri jarang bersuara soal ini. Tapi ya memang ini nggak bisa dipukul rata bahwa media sosial menyebabkan perkembangan informasi yang substansinya kurang. Nggak bisa diratakan seperti itu. Karena perkembangan short form konten, short form video, di mana ya udah videonya 30 detik, udah lihat lanjut video lain. Itu nggak memang mewarnai media sosial sekarang, tapi itu juga nggak bisa dikaitkan dengan media sosialnya itu secara inherent. Jadi media sosial bukan hanya di TikTok atau konten-konten yang seperti itu aja. Tapi kalau misalnya kita lihat maraknya informasi-informasi yang substansinya kurang, itu sebenarnya nggak ada di ini aja. Bukan karakter dari TikTok atau media sosialnya Gen Z aja, tapi dari dulu sudah ada sebenarnya. Ya pasti sih. Kayak apa ya? Tapi Kita semenjak lihat sekarang, aja inilah. mau lanjut. Coba. Apa? Hmm. Mana? Oke. Misalnya konten-konten seperti itu ya. Kalau dulu zaman-zamannya Gen X atau baby boomer Hmm. itu mungkin majalah-majalah gosip, majalah-majalah gosip, kabar-kabar gosip dari tetangga, Hmm. ya kabar-kabar yang inilah informasi-informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi menarik untuk dibahas karena itu tadi tidak terlalu penting, nggak perlu dipikir secara benar-benar dan dikonsumsinya gampang. Kalau zamannya Gen X akhir dan milenial dan mungkin beberapa Gen Z awal itu ya TV-TV, acara-acara TV yang ini sifatnya uh, sentral ke seleb. Ya. Misalnya acara-acara Hiburan-hiburan kayak ya, Dasya, entertain ya. Ilet, hiburan-hiburan gitu, infotainment seperti itu, ya acara-acara inilah, acara-acara gosip di TV itu sebenarnya nggak jauh beda sama TikTok sekarang. Karena ya kontennya minim substansi atau bahkan nggak ada substansinya sama sekali, tapi karena substansinya nggak ada, dicernanya gampang. Orang nggak perlu mikir, nggak perlu memberikan tenaga atau waktu untuk mendalami konten tersebut, tapi ya udah apa yang dilihat mata, apa yang dikonsumsi. Hmm. Karena ya memang
seperti itu yang kalau secara manusiawi kan kita nyari enaknya aja kan sebagai manusia, nggak cuma Gen Z aja sebenarnya, nggak hanya Gen Z atau milenial, tapi manusia pasti nyari jalan enaknya, nggak mau yang terlalu rekoso kalau misalnya kalau misalnya orang Jawa bilang. Tapi ya itu tadi, karena media sosial aksesnya terutama buat Gen Z ya lebih mudah, karena seenggaknya kalau misalnya acara TV yang sifatnya infotainment itu harus nyalain TV dulu dan kita nggak bisa beranjak. Kita ke kamar mandi, kita makan, nggak bisa kita bawa. Kecuali yang benar-benar edik. Gosip tetangga pun kalau misalnya zaman-zaman dulu, ya kita harus ke rumahnya tetangga dulu, kita harus ngikutin. Tapi kalau misalnya TikTok, kita bisa langsung duduk di mana aja, berdiri di mana aja, kita buka HP, udah dapat informasinya. Informasi yang substansinya minim, terus aksesnya gampang, orang-orang pasti suka tuh. Cuma sekedar ini aja, sekedar cuma buat refresh, cuma buat keep up aja, itu pasti orang-orang suka. Karena mereka ya mending nonton TikTok cuma 30 detik daripada nonton film yang panjangnya 2 jam misal. Ya, oke. Berarti buat mengisi waktu luang ketika istirahat sekaligus apa ya? Mungkin ya entertain aja gitu kayak mungkin sebagai apa ya Hmm, hiburan gitu buat melepas penat dan lain sebagainya gitu. Tapi di sisi lain ya kalau iya. kita melihat efeknya sendiri yang mungkin aku rasakan sendiri ya. Ketika kan memang eh, beberapa platform atau segala teknologi informasi, aplikasi dan lain sebagainya emang yang menggunakan itu hampir semua, aku yakin 80% pun yang pakai anak-anak muda semua gitu. Anak-anak muda semua. Ya mungkin orang tua pakai tapi ya cuma beberapa aja, berapa persen dari presentase yang memakai gitu. Tapi di sisi lain ketika aku melihat ya Eee, memang jujur kalau aku merasakan ya, kalau emang apa ya, ketika melihat informasi-informasi yang tidak penting tuh menyenangkan gitu kadang ya. Kayak lihat artis ribut gitu ya, artis Hmm, ribut, narkoba dan lain sebagainya diikutin, artis cerai itu diikutin, kadang seperti itu gitu. Tapi ketika hal tersebut diteruskan, ini pengaruh gitu ke generasi-generasi muda. Soalnya apa? Soalnya ya itu tadi gitu. Segala informasi yang terdoktrin di pikiran mereka adalah ya drama, informasi nggak penting dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau menurut Mas Ilham gimana? hmm, betul. Nah, ya itu kembali lagi ke tadi sebenarnya generasi muda itu apa namanya suka yang informasi seperti itu kayak drama misalnya artis X cerai dengan artis Ya, Y, ya. akhirnya harus cari uang lewat ini, lewat TikTok, lewat komis apa segala macam. Hal-hal seperti itu yang membentuk apa ya, itu tadi bener drama, drama di masyarakat yang mereka nggak terdampak secara langsung, ngeliatin dramanya orang itu sebenarnya udah dari dulu. Kalau cuma bedanya sekarang ya levelnya, kalau dulu cuma tetangga sebelah, tetangga dari apa, kalau enggak ini orang dari kampung sebelah Hmm, ada yang cerai, hmm, Pak Kaji dari dusun X cerai misalnya, ternyata selingkuh. Tapi sekarang levelnya beda, levelnya hmm. artis papan atas yang lebih menarik daripada gosip tetangga sebenarnya. Karena eh, kalau misalnya gosip tetangga, kita cuma bisa ngobrolin sama tetangga, sama orang-orang yang sama tahu. Tapi kalau semisal artis yang udah dengan perkembangan zaman, perkembangan media, kehidupan pribadinya hampir disorot secara penuh oleh media, baik media konvensional misalnya ya kayak wartawan, jurnalis, atau sama TikToker, sama pengguna media sosial, ya lebih ini aja, lebih luas aja topiknya. Sama siapa aja yang ngikutin, kira-kira bisa lah ngebuka topik, ngebuka pembicaraan hanya dengan udah dengar belum sih? Misalnya artis R itu dia selingkuh, dia cerai. Nah, itu tadi sih kayak Sebenarnya ya gitu. Sudah ini. kayak yang aku lihat bahwa apa ya, memang menyenangkan gitu ketika kita mendapatkan informasi yang menghibur ya bisa dibilang. Tapi ketika hal ini diteruskan secara signifikan bahwa
apa ya, sebenarnya kan media sosial ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan hal-hal yang lebih urgent gitu daripada informasi-informasi yang tidak penting. Dan di era kapitalisme Hmm, sekarang bisa dibilang kayak apa ya, ya semua orang pengen terkenal, semua orang pengen bisnis gitu, termasuk TV juga. Kenapa kok hmm, hampir semua TV-TV itu menjual entertain yang tidak berguna ya soalnya ya pasarnya itu di Indonesia gitu. Bahwasanya kayak apa ya, hmm, ya mereka mau cari untung, nggak mungkin nggak kan? Nggak mungkin mereka sampai niat aku pengen generasi ini mendapatkan informasi yang gini 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 gitu. Mungkin yang konsisten cuma TV One sih menurutku juga gitu loh. Dan itu pun kadang juga informasinya perlu dipertanyakan juga gitu. Segala informasi atau hal-hal penting urgent gitu di situ juga dipertanyakan gitu. Tapi ya di sisi lain aku melihat jika ini diteruskan ya ini pengaruh gitu ke generasi-generasi muda gitu. hmm. Bahwasanya kayak ya kalau ini diteruskan ya nggak apa-apa lah kita menggunakan media sosial sebagai eh, apa ya, hiburan, sebagai melepas penat dan lain sebagainya. Tapi ya di sisi lain harusnya kita ya juga mau gitu untuk mendengarkan informasi-informasi yang lebih urgent, informasi yang daging bisa dibilang gitu. Nah, ini problem yang sampai sekarang menurutku masih belum terpecahkan gitu. Menurut Mas Ilham gimana? Nah, kalau misalnya kita ngomong nggak terpecahkan, itu sebenarnya mungkin bukan masalahnya yang ini, yang nggak bisa dipecahkan, tapi bisa juga cara memandangnya kita perlu direvisi lagi. Karena kalau kembali ke contohku tadi, kalau problem ini sudah sebenarnya inherent, udah dari dulu, itu nggak bisa dikatakan bahwa ini merupakan sebuah perkembangan dari medsos. Tapi bisa dibilang ini adalah sebuah kemerosotan. Ya, ada sebuah regression. Jadi sebenarnya kalau kita pakai contoh buku-buku yang kualitasnya oke, itu uh, muncul lebih dulu biasanya, ya kan? Buku-buku yang sifatnya filsafat, buku-buku yang sifatnya ini teologis, misal, yang bidang-bidangnya bisa dibilang ya bersubstansi, itu muncul lebih dahulu. Tapi eh, buku-buku yang sifatnya nggak ada substansi, misalnya majalah tabloid yang sifatnya memuat kehidupan artis, itu baru muncul ketika ini baru muncul ketika media ini diberikan ke orang-orang yang khalayak ramai. Jadi sebenarnya harusnya dipandang bukan dari penggunaan media sosialnya itu sendiri atau sifat dari media sosial itu sendiri, tapi ada hubungan lain dari ini tadi. Kalau misalnya kita kembali ke contoh tadi ya, tadi kan udah agak disinggung nih. Buku itu dulu kenapa dia substansinya banyak? Karena tidak semua orang bisa menulis buku. Tidak semua orang bisa membaca buku. Gampang aja ya, nulis buku susah, nggak semua orang bisa baca. Nggak semua orang bisa nulis dan memikirkan hal-hal substantif, kemudian menuangkan substansi itu ke dalam buku. Dan yang bisa mengambil substansi itu tadi, nggak semua orang juga. Harus orang-orang yang punya background tertentu. Tapi ketika buku ini sudah tidak sifatnya bukan hanya untuk hiburan kalangan elit, tapi bisa juga buat hiburan khalayak ramai. Nah, di situ fokusnya bukan jadi substansinya buku, bukan jadi kualitasnya buku, tapi bagaimana kita bisa mengambil kapital paling besar, kita bisa mengambil keuntungan paling besar dari penjualan buku ini tadi. Jadi dicari hal-hal yang sederhana, yang semua orang bisa mengkonsumsi. Nah, internet pun, media sosial pun, awalnya juga seperti itu. Pada awalnya nggak semua orang bisa mengakses internet. Akhirnya ya diskusinya tergantung bidang masing-masing. Media yang di internet pun ya cuma sekedar media cetak dialihkan ke internet. Seperti itu. Tapi sekarang dengan hampir semua orang bisa mengakses internet, itu yang jadi fokus. Sama seperti contoh tabloid tadi, akhirnya media yang ada di internet itu untuk apa? Yang pertama untuk mencari ketenaran.
Itu apa namanya kalau misalnya kita lihat dari sisi personalnya. Yang kedua, untuk cari duit, untuk cari kapital. Jadi bagaimana kita bisa membuat konten yang approach-nya ke orang banyak, yang bakal diperhatikan oleh orang banyak, dan ada banyak iklan, ada banyak AdSense yang bisa kita dapat ketika informasi-informasi tersebut masuk ke orang banyak. Jadi memang tadi udah disebutkan bahwa ya memang di dalam masyarakat kapitalis memang itu inti dari permasalahannya. Ya. Inti dari permasalahannya tetap logika kapitalisnya jalan. Kena dan hasilnya apa? Yang harusnya kanal-kanal yang tidak menjadi apa ya komoditas itu jadinya komodifikasi kan. Jadi nggak hanya pendidikan yang dikomodifikasi yang sering digaung-gaungkan di lingkungan kampus terutama, tapi media pun, informasi pun jadi komoditas. Jadi yang paling menggait suara banyak, itu yang jadi komoditas utama, yang jadi perhatian paling utama di masyarakat. Nah, gitu. Jadi ya konten-konten yang bersubstansi itu sebenarnya cuma media yang menyesuaikan dengan logika kapitalis. Mereka yang cari pasar banyak yang ini. Jadi menenarkan gosip tetangga. Itu. Oke. Tapi di sisi lain juga aku melihat kalau ini ya emang ternyata ya ini sedikit kebuka juga sih. Bahwasanya kayak pembahasan substansial atau tidak ya cuma persoalan jangka waktu saja gitu. Pada zaman dulu juga ada gitu. Maksudnya tabloid-tabloid yang memang eh ya bisa dibilang hanya untuk menghibur dan lain sebagainya gitu. Dia sedikit terbuka juga sih. Tapi di sisi lain aku juga melihat hal yang beda nih. Ada pembeda nih di dua aspek waktu tersebut gitu. Yang pertama ketika kita memakai internet ya kita gampang, memang gampang. Tapi di sisi lain kita apa ya perilaku kita perilaku dasar kita sebagai orang yang manusia yang sosialis, manusia yang sosial itu kan harusnya ya kita saling berkomunikasi gitu satu sama lain gitu. Dan itu beda ketika kita komunikasi lewat internet maupun lewat secara langsung gitu. Bahwasanya kalau aku melihat, mungkin teman-teman yang di desa bakal relate sih dengan hal ini. Kayak apa ya? Ketika aku melihat teman-teman yang ada di desa, mereka saling bantu dan lain sebagainya tuh enak banget gitu. Rasa kekeluargaannya enak banget. Tapi di sisi lain ada norma, ada aturan, ada adat yang memang apa ya? Dirancang oleh masyarakat tersebut untuk bersosialisasi gitu. Ya cara mereka kan beda-beda juga, setiap daerah juga beda-beda gitu. Tapi ya di sisi lain aku melihat seperti itu gitu. Semakin bertambahnya informasi ini semakin memudahkan kita juga, tapi di sisi lain semakin pikiran kita tuh terdoktrin bahwa kita tuh individualis. Tapi pada dasarnya kita tuh enggak gitu menurutku ya. Kita kita tuh makhluk sosial gitu loh. Kita makhluk sosial pasti membutuhkan satu sama lain. Bahwasanya kayak ya internet pun ya membutuhkan orang lain juga gitu. Logika dasar kan seperti itu gitu. Tapi kalau menurut monggo Ilham piye? Nah, nah, jadi kalau misalnya kita bahasnya ini ya dari misalnya di masyarakat kita terikat sama norma, kita terikat sama aturan, ada aturan mainnya lah untuk ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di internet pun sebenarnya ada aturan main, tapi yang ngerancang bukan dari masyarakatnya sendiri. Oh iya benar benar benar. Misalnya kita ngebuka TikTok. Kita ngebuka TikTok pasti ada aturan-aturannya, tidak boleh ngepost pornografi apa segala macam, ya kan? Nah, itu yang merancang adalah pihak dari Douyin, dari perusahaan yang bikin TikTok itu sendiri. Kita tidak ada andil, kita sebagai pengguna, kita sebagai ya tadi pengguna dan pengonsumsi dari media tersebut, kita nggak ada andil dalam pembentukan ini tersebut, dalam pembentukan aturan tersebut. Akhirnya apa? Meskipun kita ini bisa dibilang digital native, kita ini tidak pernah apa ya? Kita tidak pernah terlibat dalam pembentukan dan pengembangan dari masyarakat, dari sosial, dari
ya itu tadi society-nya dari masyarakat internet itu sendiri. Kita cuma datang. Jadi kalau misalnya kita bikin padanan, kalau misal kita di internet itu kita kayak orang baru datang ke desa. Kita baru pindah dari misalnya dari kota mana ke desa tertentu. Kita ya nggak akan terikat secara penuh ke aturan-aturan norma-norma yang ada di desa tersebut, ya kan? Karena kita bukan orang asli situ, kita nggak ikut andil dalam pembentukan budaya di situ. Kita tidak merasa bahwa budaya tersebut milik kita. Sama seperti ini, sama seperti di media sosial itu sendiri. Kita ambil contoh aja tadi TikTok. Kalau di lingkungan desa, mungkin kita akan menaati norma-norma tersebut, tapi dasarnya itu ketakutan bahwa kita akan dihukum oleh masyarakat setempat, bahwa kita akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Tapi kita tidak akan pernah merasa bahwa, oh ini masyarakat ini adalah bagian dariku. Nah, kalau misalnya kita di TikTok atau di media sosial lainnya, bayangkan semua orang yang menggunakan itu seperti itu. Jadi desa yang sebelumnya kosong tapi fasilitasnya banyak, itu aturan-aturannya pun bersifatnya bukan sosial, bukan kontrak sosial, tapi ya ini lebih ke aturan-aturan semata, lebih kayak hukum dia daripada ke aturan sosial yang dibentuk oleh norma. Tapi ya itu tadi contohnya, orang banyak dari kota macam-macam tiba-tiba dikumpulkan ke satu desa itu tadi, aturannya udah pakem, kita nggak terlibat di dalamnya, ya udah kita main seakan-akan ya yang ada di situ cuma kita sebagai pengguna, aturan main yang sudah ada dari dulu yang tidak bisa kita langgar, tapi kita tidak ikut merancang, jadi kita tidak familiar, nggak ada apa ya, tegang rasanya sama aturan tersebut, sama masyarakat tersebut. Nah, itu yang menimbulkan sifat individualis, karena kita tidak ada rasa keterikatan di situ. Beda lagi kalau misalnya orang ini dari awal, misalnya dari awal pembentukan Douyin, dari awal pembentukan TikTok, dia sudah jadi karyawan di situ. Dia sudah jadi karyawan di situ, ketika dia menggunakan, dia akan merasakan suatu tenggang rasa. Karena dia dia sudah terekspos sama norma-normanya, dia ikut membentuk aturan-aturan yang di situ, dan kalau semisal ada penggunaan apa segala macam, dia lapor ke admin, dia lapor ke kolega-koleganya, ke teman-temannya kerja. Jadi dia merasakan suatu masyarakat di situ. Jadi yang native-nya di sini ya yang merancang sistem itu. Sementara kalau misalnya kita lihat di desa, itu kita merancang norma di masyarakat, nggak perlu kita jadi karyawan di TikTok. Kita ikut rapat Karang Taruna, kita ikut rapat RT di rumahnya Pak RW kah, di mana, kita sekedar ikut di pos ronda apa segala macam. Seperti itu. Jadi yang menyebabkan individualisme itu ya kita tidak terikat oleh norma yang ada di internet. Kita masih membawa norma yang dari aslinya kita, dari masyarakat kita, itu menuju ke internet. Makanya kesannya kita individualis. Makanya pun orang-orang yang di desa itu aktif, orang-orang yang di desa itu jiwa sosialnya kuat, di internet belum tentu dia jiwa sosialnya juga kuat. Belum tentu dia sedamai itu di internet. Bisa jadi dia kerjaannya login di TikTok, cari kita gelut sama orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Kan seperti itu. Jadi ada dua kepribadian di sini. Bisa terjadi kebentuk. Jadi individu yang ada di internet, individu yang ada di realnya. Nah, kalau di Gen Z, dua identitas ini saking kuatnya dua-duanya, sama kuatnya, itu makin ke-merge, makin jadi satu. Jadi identitas yang di internet dan identitas yang di ini ya bisa dibilang itu satu kesatuan. Kalau misalnya kita mau memisah dua identitas itu, kita bikin alter misalnya. Kita bikin akun alternate yang benar-benar terpisah dari identitas asli kita. Tapi kalau Gen Z ya secara mayoritas aku boleh bilang identitas kita di internet ya identitas kita di di dunia nyata. Real life, kita hampir sama di situ. Jadi apa yang kita lihat di internet kita bawa ke dunia nyata, dan apa yang kita bawa ke dunia nyata itu kita kembalikan lagi ke internet, dan siklusnya seperti itu. Jadi ya kalau misalnya di media sosialnya sudah dirancang atau side effect bukan dirancang sih, tapi side effect dari perancangan itu
atau lebih tepatnya kita tidak terlibat di perancangannya, itu kita jadi lebih individualis karena kita tidak terikat sama kontrak sosial, sama norma-norma yang ada di situ. Kita tidak ikut merancang. Ketika kita bawa ke dunia nyata, kita terbiasa dengan di dunia maya. Di dunia nyata kita bakal merasa ya kita tidak terikat juga. Karena kita lebih gimana? Kita ada rasa juga bahwa kita lebih nyaman di dunia maya daripada di dunia nyata. Nah, individualismenya salah satunya bisa dilihat dari situ. Oke. Berarti memang sebenarnya pada dasarnya kayak cuma perbedaan media aja ya. Maksudnya mungkin kalau di real life ya seperti ini, kalau di dunia nyata seperti ini gitu. Di real life seperti ini, di dunia maya seperti ini gitu. Yo sebenarnya sama sih. Memang sama. Tapi ya di sisi lain bahwasanya kalau menurutku ya norma-norma segala aturan yang ada di dunia nyata itu dasarnya ya untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini yang jadi pembeda nih. Mungkin kalau norma-norma kalau menurutku yang ada di desa, di daerah-daerah, itu memang mengerucutnya ke masyarakat itu gitu, kesejahteraan masyarakat itu. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat aturan-aturan yang ada di sosial media itu berbanding terbalik bahwasanya ya itu cuma kepentingan satu elit saja gitu. Yang memang pengen meraih keuntungan lebih besar gitu. Kalau menurut pandangan liarku kan seperti itu gitu. Tapi kalau menurut dengan gimana? Nah, kalau misalnya di desa tadi kan udah ini kita udah ngebahas kalau di desa itu eh, normanya dibentuk bersama, ya kan? Dibentuk secara bersama. Kalau semua orang diikutkan dalam proses pembentukan itu pastinya untuk kepentingan bersama. Karena kalau dia dirugikan oleh aturan-aturan yang ada di situ, pasti dia ngomong, ya kan? Oke. Pasti dia berbicara. Nah, tapi ada juga kalau kita naik dari tingkatan desa, misalnya kita ke sebuah negara kecil atau ke negara yang tertutup, ya, itu aturan-aturannya dibentuk oleh orang-orang yang punya kuasa di situ, oleh orang-orang yang punya kuasa dan oleh orang-orang yang bisa diuntungkan dan juga bisa menguntungkan si pemilik kekuasaan tersebut, ya kan? Jadi kita ambil saja Korea Utara. Korea Utara itu masyarakatnya tidak dibentuk oleh masyarakatnya sendiri, tapi oleh kalangan elitnya. Dan yang diuntungkan oleh aturan-aturan mereka ya orang-orang elit dan orang-orang yang bisa menguntungkan dan diuntungkan oleh keberadaan orang elit itu. Nah, tadi kita kembali ke contoh media sosial yang mendesain itu bukan penggunanya. Yang mendesain bukan penggunanya. Di situ bisa kita asumsikan kalau misalnya kita pakai contoh desa, itu orang asing misalnya bener-bener etnisitasnya beda, agamanya beda. Misalkan orang Nigeria agama Katolik pindah ke desa yang ada di Jombang. Misalnya seperti itu. Dia pasti tidak akan merasa keuntungan dari aturan-aturan yang ada di desa tersebut, ya. Tapi dia tetap bisa digerakkan oleh orang-orang yang punya power, punya kuasa untuk menggunakan aturan-aturan yang ada di desa tersebut. Misalnya ketika dia datang ke acara warga, dia pasti ikut aja warganya bilang apa, daripada dikebuin, daripada dikucilkan, dia akan manut. Misalnya Pak RT bilang apa, oke dia lakukan. Dia seperti itu. Pun di media sosial sama. Kalau misalnya kita lihat orang-orang yang datang ke desanya, kalau dalam artian ini berarti menggunakan media sosialnya untuk pertama kali ya, dia pasti akan ikut apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah punya power di situ, orang-orang yang membentuk kekuasaan di situ. Kalau misalnya di desa, kekuasaannya dibentuk secara kolektif oleh orang-orang yang ada di desa itu, ya kan? Tapi kalau ada orang baru masuk, dia belum tentu bisa nyaman atau bahkan partisipasi dengan norma-norma tersebut. Kalau misalnya di media sosial, karena aturan ini nggak aturan ini nggak bisa dibalikkan oleh penggunanya, di mana misalnya mayoritas
langsung mengambil alih kendali TikTok. Misal mayoritas penggunanya yang 99% itu pengguna, 1% misalnya orang-orang yang terikat dengan TikTok, entah itu influencer yang dibayar, entah itu karyawan TikToknya sendiri. Kalau misalnya di desa kan bisa ya, misal 99% nggak setuju sama 1%-nya yang punya kekuasaan. Bisa dibalik. Bisa. Ada pembalikan di situ di revolusi misalnya di formasi. Kepala desanya disuruh minggat dan desanya membentuk aturan-aturan baru yang lebih sesuai dengan mayoritasnya. Kalau di media sosial tidak bisa seperti itu. Paling mentok mayoritas ini pindah ke desa lain. Misalnya kita nggak suka dengan aturannya TikTok, kita pindah ke Instagram, kita pindah ke Twitter. Seperti itu cuma bisa. Tapi kita nggak bisa bener-bener apa sebagai pengguna ini menggunakan kekuatan kita, menggunakan keberadaan kita untuk membalik dan membentuk norma-norma yang sesuai dengan kita. Jadi kalau misalnya di media sosial, perlawanan dari akar rumput itu tidak bisa. Kalau untuk mengubah medianya itu sendiri, mengubah medianya apa yang dibahas dalam media itu sendiri, atau apa peraturan dalam media itu sendiri, kita nggak bisa untuk benar-benar mengubah itu sesuai dengan kepentingan bersama. Ya kita manut-manut aja kalau misalnya di dalam media sosial, antara kita patuh dengan alur di desa itu atau kita pindah ke desa lain. Meskipun banyak orang yang merasakan keresahan yang sama. Ya paling gampang pindah massal. Nah, kalau misalnya seperti itu, otomatis yang punya power untuk menerapkan kebijakan, yaitu tadi orang-orang yang bisa menguntungkan atau bahkan diuntungkan oleh si pengendali kekuasaan. Kalau misal kita lihat konten influencer misal, yang menguntungkan penguasa itu adalah organisasi-organisasi yang menawarkan pengiklanan. Jadi kita mau ngiklan di TikTok, kita bayar duit, kira-kira di mana ini yang bisa menghasilkan duit paling banyak? Yang iklannya paling laku lah di demografi mana? Otomatis kalau misalnya kita kembali ke hasrat manusiawi untuk mencari kemudahan dan menghindari kesusahan, ya di konten-konten yang sifatnya ringan, konten-konten yang sifatnya tidak perlu mikir. Akhirnya pun si pembuat penguasa ini mendesain sistemnya, mendesain normanya yang ada di website itu untuk membantu si penitip iklan ini tadi, yang bikin iklan di TikTok. Misal, kira-kira yang di-enjoy sama orang banyak itu apa? Konten-konten yang tanpa substansi. Nah, akhirnya pun demi kepentingannya si pemberi iklan, ya si doinnya ini sendiri, si perusahaan akan mengakomodasi mereka. Jadi semisal ya iklannya paling laku di konten-konten seperti itu dipasang di situ. Dan kemudian konten-konten yang nggak ada substansi, yang iklannya banyak, dilebihkan lagi, dikenakan ke orang banyak lagi. Dan terus menerus seperti itu, akhirnya normanya yang terbaru yang terbentuk adalah ya yang iklan, yang duitnya paling banyak, yang bisa ngasih duit paling banyak ke TikTok, itu yang paling berkuasa. Akhirnya kenapa konten-konten yang nggak ada substansi itu kesannya semakin banyak. Karena ya ada kepentingan bagi orang-orang yang membentuk norma untuk menyebarkan konten itu. Karena kalau misalnya konten yang sepi pengunjungnya, misal yang tidak terlalu disukai oleh orang-orang yang mencari gampang, tidak akan disebar. Jadi kayak siklus sebenarnya. Orang-orang sukanya konten yang simple. Terus yang punya kepentingan ya diuntungkan oleh keberadaan konten simple itu. Akhirnya konten simpelnya semakin banyak, orang-orang yang enjoy semakin banyak, duitnya makin banyak, konten yang paling simpel semakin banyak karena ya pengen profit makin gede. Akhirnya ini juga paling banyak. Jadi siklusnya kayak siklus setan sebenarnya. Ya, sepakat sebenarnya kayak apa ya yang kulihat bahwa apa ya ini suatu kebaruan ya, suatu kebaruan yang memang membentuk individu-individu diri kita ketika di real life gitu loh. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya ketika kita masih mengikuti arus tersebut gitu, ya kita bakal mati gitu. Ya balik lagi gitu. Maksudnya yang punya punya kuasa ini nggak mungkin gitu bakal apa ya? Ya mereka tetap harus cari untung gitu ya. Nggak mungkin nggak ya sifat dasar manusia gitu.
pada dasarnya seperti itu ya. Aku baru kebuka juga sih, sepakat juga sih aku bahwa apa ya sebenarnya ini dunia baru lah bisa dibilang ya, dunia baru, eh, sistem bermasyarakat yang baru, yang Dunia memang baru, iya, eh, dunia baru dan otomatis pasar baru juga kalau buat orang-orang yang punya kepentingan itu ya kan. ini ya pasar baru ya, mohon izin saudara, pasar baru yang menguntungkan dan membentuk budaya ya kan. Wah gila loh. Ya ini Hai. ya itu kan kayak apa ya sebenarnya aku di sisi lain rada kesel juga ya sama sosial media bahkan aku sempat merasakan ketika hapus sosial media, off sosial media seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ya aku tetap gitu menemukan hal yang berbeda gitu. Ketika aku aktif di sosial media, yes, otomatis ya aku mengikuti apa yang aku lihat gitu. Dan itu menjadi patokan gitu. Sama halnya ketika di real life gitu. Tapi bedanya ketika di real life karena aturan-aturan dan segala norma yang dibikin sebagian besar tuh ya demi kebaikan bersama gitu. Demi keegoisan bersama gitu. Makanya kayak apa ya? Hmm. Di sisi lain memang di dunia tuh nggak ada yang adil, tapi seenggaknya ada yang mendekati lah. Makanya seperti itu gitu. Makanya kalau aku melihat bahwa sebenarnya lebih enak loh ketika kita berkecimpung ya, ketika kita bersosialisasi di apa ya di real life gitu loh. Dan di real life pun belum tentu juga gitu. Tapi ya di sisi lain kita nggak lepas dari sosial media juga gitu. Susah, susah sekali gitu. Ya ini sudah menjadi bagian dari diri kita pastinya gitu. Nggak mungkin nggak. Dari struktural atas presiden sampai ke rakyat dan lain sebagainya, ya mereka pakai sosial media juga gitu loh. Makanya ini sebenarnya kalau menurutku berbahaya gitu. Berbahaya dalam artian ya ini untuk kepentingan satu orang saja. Nah ini bedanya. Untuk kepentingan satu orang saja. Tapi kalau di real life itu demi kepentingan bersama karena segala peraturan, segala norma, adat dan lain sebagainya ya kita diskusikan bersama gitu di situ gitu. Demi kesejahteraan bersama, keegoisan bersama gitu. Tapi kalau menurut jenengan gimana? Nah, itu tadi kalau misalnya kita pakai asumsi desa ya. Kalau masyarakatnya lagu desa, Hmm. di mana masih banyak kesamaan, masih banyak tenggang rasa di situ. Orang di dalam satu desa bedanya nggak bakal jauh dari satu sama lain. Mungkin karakter personalnya mungkin beda, tapi dalam cara mereka memandang masyarakat di sekitar mereka pasti kurang lebih sama lah, ya kan? Hmm. Beda cerita kalau ada minoritas di desa itu. Mungkin bisa ya apa namanya minoritas baru kalau skalanya kecil diikut sertakan dalam masyarakat itu. Jadi meskipun mereka secara fisik, secara etnis, secara agama itu mereka minoritas, tapi mereka dalam struktural dalam pengembangan norma di desa itu, bagaimana kita mengembangkan adat yang ada di desa itu, mereka mayoritas karena dilibatkan kan. Mereka golongan dominan karena mereka dilibatkan. Itu premis yang sangat nyata di kita. Desa pasti bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ataskan, kita tingkatkan skalanya, kita perbesar, kita misalkan jadi dari desa ke kelurahan, dari desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, provinsi ke negara, kemudian ke masyarakat global yang sifatnya ini sudah lintas negara, yang sekarang mulai ada karena globalisasi. Di dalam dunia sendiri, kalau misalnya atau nggak usah deh, di dalam negara itu kepentingannya kan banyak sekali dan pasti berbeda antar orang. Pengalaman antar orang pasti beda. Pengalaman apa cara mereka memandang dunia pasti beda. Cara mereka mengatasi masalah pasti beda. Nah, di situ eh, karena semakin sedikit kesamaan antar mereka, aturan yang dibentuk pun juga nggak bisa apa ya sesuai, nggak bisa sesesuai itu daripada peraturan di desa karena ya yang mengakomodasi yang memegang pemerintahan sendiri pasti orang sedikit yang dipercaya oleh perwakilan oleh orang-orang secara banyak yang mereka jadi perwakilan. Oleh karena itu pemerintah pusat ada DPR-nya, ada DPRD-nya,
Kan itu sebenarnya untuk mempermudah musyawarahnya aja. Kalau di desa langsung dirembuk nih, langsung jadi bisa. Tapi kalau negara nggak mungkin dong 314 juta orang ngerembuk bareng, diskusi bareng, bikin aturan bareng. Nggak bisa. Pasti ada yang di atas, yang kita mandatkan dengan kekuasaan. Nah, mungkin kekuasaannya asalnya dari mandat kita, tapi kekuasaan itu bisa digunakan juga untuk menguntungkan mereka sendiri dan orang-orang yang menguntungkan mereka. Ya. Jadi kalau misalnya pakai analogi desa, TikTok atau media sosial itu kurang pas. Karena media sosial ini penggunanya banyak, skalanya besar, sudah masif, antar negara dia. Nah, disitulah perbandingannya semakin sama dengan si pemilik kekuasaan, maka semakin diuntungkan oleh aturan yang ada, ya kan? Kalau di desa bisa menguntungkan semua, kenapa? Karena hampir semuanya sama. Secara karakter, secara memandang dunia seperti apa, secara budaya, secara adat hampir sama. Mungkin visi karakter personal beda, tapi caranya mereka, perspektif mereka ya, dalam memandang dunia ini beda. Sama lah. Kalau di level negara, beda. Di level provinsi, beda. Dalam DPRD provinsi misalnya, antar partai itu cara mereka memandang suatu masalah dan membentuk solusinya itu beda. Aturan yang dibentuk pun beda. Kalau misalnya sistemnya seperti itu, yang menang tetap siapa? Tetap yang mayoritas dan yang punya kekuasaan. Untuk ini, ya namanya mayoritas pasti punya kekuasaan kalau sistemnya memang demokratis. Kuasanya dari mayoritasnya. Tapi ada juga cara-cara yang untuk mengerujutkan kekuasaan. Jadi nggak perlu mayoritas yang benar-benar mayoritas, tapi semakin kecil kelompoknya yang punya kekuasaan ini. Jadi memang mereka golongan mayoritas, tapi mereka punya kekuasaan untuk untuk menggerakkan mayoritas lainnya. Jadi mereka mayoritas dalam mayoritas. Suara mayoritas dalam mayoritas. Dan yang sesuai di sini, yang udah hukum sebenarnya itu adalah semakin duitnya banyak, kekuasaannya semakin besar. Karena duit ya ini intrinsik gitu value-nya. Orang pasti semua butuh duit. Kesamaannya di situ. Samaannya semua orang butuh duit dan otomatis yang duitnya paling banyak yang bisa mencukupi kebutuhan orang banyak. Meskipun nggak lewat sistemnya, nggak lewat aturannya, cuma sekedar ngasih duit langsung, itu mereka yang paling diuntungkan. Kepentingannya masalahnya orang-orang yang punya duit ini ya cari duit lagi. Akumulasi kapital. Di situ. Itu di level negara, ya. Makanya kenapa yang paling berkuasa dalam suatu negara ini hukumnya pakem. Itu adalah orang-orang yang dari kaum mayoritas atau dipercayai oleh kaum-kaum mayoritas untuk memiliki kekuasaan karena mereka punya duit. Ya. Jadi orang-orang kaya yang berasal dari A, golongan mayoritas, atau B, golongan yang dipercaya oleh mayoritas. Jadi mereka secara simpelnya, ya mereka mayoritas, tapi juga enggak. Tapi mayoritas honorer lah. Mereka diangkat sebagai mayoritas. Tapi karena mereka bukan mayoritas asli, dalam artian mereka sebenarnya diangkat jadi minoritas, aslinya enggak, tapi diangkat jadi minoritas, kekuasaannya sama. Ketika kekuasaannya si mayoritas ini mulai goyah, yang dilepaskan pertamanya dikambing hitamkan pertama siapa? Ya mayoritas honorer ini tadi, yang diangkat ini tadi. Jadi permisalan kalau kita pakai di media sosial, mayoritasnya si pemegang kekuasaan ini yang bisa mengendalikan mayoritas adalah perusahaan TikTok, ya, yang bisa membentuk aturan. Mayoritas yang diangkat adalah orang-orang stakeholder yang mengiklankan di situ. Ketika TikTok ini diancam oleh orang-orang yang ada di bawahnya, keberadaannya diancam oleh penggunanya misal. Jadi oke, kalau misalnya TikTok nggak sesuai sama kita cabut. Diancam seperti itu, kan TikTok juga mau cari duit. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai. Yang dikambing hitamkan oleh TikTok untuk untuk menjaga keberadaannya, itu ya stakeholder ini tadi. Atau bahkan kalau misalnya stakeholdernya lebih kuat, ya stakeholdernya mengambil hitamkan TikTok. Misalnya sahamnya dibeli oleh stakeholder, semua diambil alih oleh stakeholder. Atau kalau misalnya TikTok membeli kembali sahamnya, atau misalnya
kalau misalnya masih pakai status pemberi iklan, ya si pemberi iklan ini didepak, kita cari pemberi iklan yang baru. Karena tidak sesuai dengan kepentingan TikTok untuk bertahan dan mencari uang. Nah, jadi sebenarnya ada balance di situ antara mayoritas, tergantung siapa yang lebih besar kekuasaannya. Nah, yang di bawah pengguna-penggunanya, atau kalau dalam konteks TikTok pengguna-penggunanya. Kalau misalnya dalam konteks negara, minoritas. Orang-orang yang misalnya orang-orang yang kekuasaannya tidak terlalu banyak. Minoritas di sini artinya itu bukan minoritas dalam artian populasinya lebih sedikit, tapi minoritas orang-orang yang tertindas lah, orang-orang marginal. Kita pakai istilah itu aja. Soalnya kalau mayoritas dan minoritas kesannya rada gimana, mending dominan sama marginal ya. Kalau marginalnya orang-orang miskin, orang-orang minoritas etnis, orang-orang minoritas agama, ya mereka tinggal ini aja, gimana caranya mereka bertahan hidup dalam aturan-aturan tersebut. Jadi semisal aturannya semakin represif ke mereka, ke orang-orang marginal, ya mereka semakin tunduk. Kalau misalnya pandangan mereka yang paling penting adalah untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan keberadaan mereka. Ya udah, jadi kalau di konteks negara, orang-orang yang minoritas diam aja, orang-orang yang marginal diam aja, karena takut sama kekuasaan. Nah, pun orang-orang di TikTok, orang-orang di media sosial, itu rata-rata seperti itu. Mau bikin konten yang kualitasnya tinggi, yang edukatif, mereka takut kalah saing. Mereka takut tidak dipandang oleh orang lain. Atau bahkan kontennya dilaporkan kalau misalnya itu tidak sesuai. Misalnya kita bikin TikTok di Indonesia soal komunisme, yang dilarang oleh TAP MPRS tahun 1965 itu. Kalau misalnya kita mau bikin konten soal komunisme, dilarang, kita pasti takut duluan dong. Pasti takut duluan sama sanksinya. Akhirnya ya udah, kita mau bikin konten yang mengedukasi pun, yang substansinya tebal, kalau misalnya nggak laku, buat apa? Kan waste of effort juga, waste of time, waste of effort. Mending cari yang paling efektif untuk bertahannya diri kita. Kalau mana kita secara realis ya, itu adalah ya konten-konten yang laku. Konten-konten yang disenangi oleh orang banyak dan disenangi oleh TikToknya sendiri maupun para stakeholder. Kalau TikTok kepentingan kan asalkan TikToknya nggak bubar, mereka bisa cari uang. Stakeholder asalkan iklannya jalan, ya kan? Orang-orang banyak sukanya konten yang simple. Ya udah, kalau misalnya kita mau bertahan atau bahkan lestari di lingkungan yang seperti itu, di lingkungan yang kapitalisnya benar-benar mendarah daging, ya kita ikut permintaan pasar. Kita manut aja, kita ikut kepentingan mereka, kita ikut trennya, kita ikut normanya, yakni apa aja yang lagi laku. Jadi bukan suatu aturan yang aturan mainnya bukan bukan kepentingan bersama kalau misalnya di media sosial, tapi relevansi dan keuntungan. Nah, kalau misalnya kepentingannya seperti itu, ya bisa dibilang media sosial ini adalah salah satu masyarakat yang paling kapitalis di dunia sebenarnya. Karena sistemnya sudah dibentuk bukan untuk berjaring satu sama lain, tapi untuk mencari ketenaran, untuk mempertahankan diri di situ, untuk ya sekedar eksis di situ. Dan kalau bisa kita meraih keuntungan di situ. Kalau misalnya logikanya uang, logikanya kapitalis, yang dicari uang. Kalau misalnya kepentingannya ideologis, ya berarti kita mau ide kita didengar, ya kan? Kalau misalnya kita pakai asumsi ideologis itu tadi, banyak loh cara-cara kampanye, cara-cara menyebarkan substansi, menyebarkan ide yang nggak langsung substansinya yang paling berkualitas gimana, tapi pelan-pelan. Kontennya tetap sederhana, kontennya tetap mudah dicerna, tapi dalam satu sisi seperti itu, tapi di sisi lain juga bikin mikir, meskipun nggak waktu itu juga, tapi di kemudian hari, di kemudian waktu. Makanya konten-konten edukasi pun sekarang, kalau misalnya kita lihat cara mereka dikemas dalam media sosial, itu nggak langsung seperti jurnal, yang langsung dari atas langsung maksudnya konteks, habis itu argumen 1, argumen 2, kesimpulan, nggak seperti itu. Tapi ya dikemas kesimpulannya duluan, yang orang bisa langsung, oke, kalau nggak menarik, ya udah. Kalau misalnya menarik, diperdalam.
Cara mengemasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah substansi yang ada di media sosial dari sesuatu yang ya kesannya receh lah menuju sesuatu yang berkualitas, menuju sesuatu yang mendorong, menuju sesuatu yang memiliki relevansi selain duit, ya kita harus menggunakan cara yang sama mau nggak mau. Karena yang diinginkan orang banyak itu tadi apa? Ya kan? Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya caranya kita mengubah substansi di media sosial ya cara main kita harus pelan-pelan. Oke, berarti secara pelan-pelan dulu ya. Oke, oke, oke. Hmm. Sebenarnya ya oke. Sebenarnya itu sih emang ya ya itu keresahan ya keresahan apa ya keresahan diri dari pemikiran sing liar gitu ya. Anak jalanan gitu Arya Lukmana. Alek gitu. Gitu ya Allah. Ya, Alek. sebenarnya seperti itu ya. Tak sama kalau ya Memang ketika sebenarnya kuliah banyak loh. ya Enggak, lanjut lanjut lagi. ya sebenarnya itu kalau dilihat dari apa ya mungkin keresahanku ketika aku bersosial media ternyata sebenarnya bisa ini dibuat alat untuk menyebarkan informasi tapi secara pelan tergantung aturan dari pemilik sosial media tersebut gitu pemilik platform tersebut gitu Hmm, bikin aturannya ya. seperti apa dan strategi pun sebenarnya banyak kan nggak hanya itu aja gitu secara pelan-pelan gitu tapi ya banyak lagi gitu dengan cara iklan dan lain sebagainya gitu aku melihat seperti itu sih mungkin ya ya sedikit membuka pikiranku sih sebenarnya weh matur suwun banget Aman aja. ya kapan nih tuh ngobrol karo Mas Ilham ya Ya tinggal mau nek kosku atau belum. waduh Cuma kapan lagi bisa direkam kayak gini kan? wah iki loh iki loh ini sebagai apa ya rekam jejak digital kita rekam digital kita untuk Iya. berproses ya satu sama lain ya mungkin. Soalnya sebenarnya aku perlu gitu bahwa melihat insight-insight baru dari orang-orang yang baru juga gitu. Sebenarnya apa yang aku asumsikan tuh seperti apa sih benar atau tidak gitu dan harus diuji juga dengan validasi orang lain juga gitu. Makanya perlu pertimbangan orang lain gitu. Hmm, Makanya yo rada sering gini iki. Ya kali aman ya. aman aman. Ya Matur kalau suwun. misalnya aku free bisa lah. Oke oke. Aman aja. Wis matur suwun banget jane. Wis ngene tok sih jane. Iya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Recordingnya wis kok sob. Iki. Ya udah guys wis ngene tok pokoke iki Mas Ilham kanca SMA aku sing sinau online bareng ya awak dhewe ya SBM ya Iya. karo Mas Zulki SPM banget. sinau Mas Zulki. soal-soal bareng gitu. Ya mungkin sedikit insight dari Ilham mengenai hal tersebut. Iya. Kebetulan dia mahasiswa siswa membanggakan dari SMA ya. Masuk UGM HI bisa. Wah, oh celuk. Membanggakan apanya? Nah, Membanggakan membanggakan. apanya? Yo. Buronan buronan gurunya. Buronan Wah. guru ya. Jangan Loh, ya jangan salah apa? sangka, Lek. Loh, Jangan tenang salah loh. sangka. Aku balik balik sekolah itu masih diburu loh sama Pak Ito. Nggak itu ya. Ya Allah. Tugas tugas PKBU ku yang belum tak tumbuk, tugas ujian praktek masih ditagih sampai sekarang. Masih ditagih. Wah, konsisten emang Masih Pak Ito ditagih ini. buronan. Wah, emang sih. Tapi yo Buron kenangan-kenangan bukan SMA emang membanggakan. gayeng banget sih emang yo. Meskipun corona ya, Iya memang. Meskipun corona, meskipun hilang 1,5 tahun masih ada lah. masih masih ada ya toh. Dengan dinamika kelas 10 ya toh. 7 siswa berprestasi ya. Iya. Wah, itu surat di depan itu. Wah, Suram gila iku itu. ya Allah. Ya saiki ngene iki lah pokoknya. Yo cuma pengen ngene tok sih Yus. Yus ngene tok sih sebenarnya sik sik. Yo thank you guys. Semoga dapat insight. Terima kasih.